Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa channel SMA Future Gate, kembali lagi bersama saya Maulana yang akan menemani teman-teman sekalian dalam program talk show PPDB SMA Future Gate tahun 2023-2024. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang program-program boarding, wisma dan juga mahat, nah kali ini kita akan berfokus pada jurusan yang ada di SMA Future Gate. Kalau tadi jurusan bahasa adanya cuma di mahat, kalau sekarang kita akan fokus kepada IPA dan juga IPS. Kita sudah kedatangan dua bintang tamu, mereka adalah ketua rumpun atau penanggung jawab dari rumpun terkait yaitu IPA dan juga IPS. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Salman ya dan juga Bapak Zubair. Mungkin Ustadz Pak atau Maulana. Bapak aja. Bebas deh. Oke, mungkin saya mau Bapak-bapak sekalian untuk mengenalkan dulu dirinya kepada pemirsa channel SMA FG supaya lebih kenal lagi. Mungkin boleh dari Bapak Salman dulu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Perkenalkan, saya Ahmad Salman Al-Farisi atau Pak Salman, mengajar sosiologi di SMA Future Gate, juga sebagai ketua rumpun IPS. Baik, boleh selanjutnya, Pak. Apa langsung? Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair Abdurrahman. Di SMA Future Gate saya mengajar fisika dan qadarullah tahun ini diamanahkan untuk menjadi penanggung jawab dari rumpun IPA. Masya Allah, jadi kedua pemuda ini adalah para penanggung jawab dari rumpun IPA dan juga IPS. Saya izin bertanya kepada bapak-bapak sekalian untuk memenuhi pertanyaan calon siswa kita ataupun calon wali siswa yang mungkin penasaran sama program yang ada di IPA dan juga IPS ya. Nah, jadi akan ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya mau nanya dulu dari dasarnya program-program apa saja yang ada di IPA sama IPS. Mungkin Bapak Zubair boleh menjelaskan dulu terkait program yang ada di IPA, Pak. Baik. Untuk tahun ini kami merencanakan ada beberapa program. Yang pertama ada program goal setting. Jadi goal setting bertujuan untuk mencari dan menggali tujuan siswa setelah SMA itu mau kemana. Nah, di situ akan ada beberapa kayak wawancara dan tujuan dan objeknya atau pesertanya adalah kelas 10. Nah, kemudian berikutnya ada learning by traveling. Nah, itu muncul karena sudah 2 tahun ini kan kita sekolah online ya Pak ya. Sekolah online, kemudian kita mencari ide, kita mencari acara buat event buat siswa itu apa yang seru untuk siswa belajar langsung ke lapangan. Kita merencanakan program ini, alhamdulillah ada program ini oleh teman-teman rumpun. Insya Allah kita sedang survei ke beberapa tempat yang harapannya bisa teman-teman kelas 10 dan 11 nanti ikut serta dalam kegiatan ini. Kemudian sisanya di situ ada program kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi beberapa guru, bisa dari seminar, bisa dari webinar, bisa dari pelatihan. Kemudian mulai tahun ini insya Allah kita dari rumpun IPA aktif untuk mengikutsertakan siswa-siswa dari rumpun IPA agar ikut lomba. Seperti itu Pak. Oke, berarti nggak cuman tentang belajar aja Pak ya, tapi Betul. juga bagaimana siswanya bisa refreshing segala macam Betul, gitu ya. itu kami Dan juga guru ya. rencanakan ya. Oke, gimana nih kalau di IPS nih Pak? Untuk IPS, Masya Allah ya, program-program kami ya sangat banyak. Ini saya akan jelaskan ada 3 poin intinya. Pertama, ini terkait project ya, project pekanan. Project pekanan ini dilakukan di setiap hari Jumat. Yang diisi oleh guru-guru rumpun IPS semuanya gitu. Kemudian yang kedua project by event. Nah, ini termasuk bagian project besar juga ya, termasuk salah satunya accounting zahir, program pelatihan gitu. Kemudian yang kedua adalah project tentatif. Ini seminar sosial, kemudian ada manggil dari luar gitu. Tadi terkait project by event ini, tadi accounting zahir, kemudian jelajah sejarah ini kita outing keluar ya, mengenai pergi ke ya tempat-tempat bersejarah secara nasional gitu. Kemudian TBM tinggal bersama masyarakat ini program yang termasuk besar juga karena di sini
lebih besar dominannya adalah pelajaran sosiologi. Jadi kita belajar mengenali masyarakat gitu, berpikir analisis secara kritis. Kemudian program lainnya adalah praktek jaga kantin. Nah, di sini dilatih siswa untuk kemandirian, kejujuran ya. Gitu. Kemudian ya seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi beragam juga ya program yang ada di IPS juga ya untuk siswanya, itu berarti meliputi semua pelajaran gitu ya Pak ya? Betul itu, iya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi tentang program yang diinisiasikan oleh para guru-guru dari Rumpun. Nah kalau ini saya mau tahu sasarannya, tujuannya, capaian apa yang mau digapai nih untuk lulusan IPA baik ataupun IPS di SMA Future Gate. Pengennya tuh anak-anak tuh jadi apa nantinya gitu kalau udah selesai belajar di jurusan IPA ataupun IPS Pak. Gimana? Dari Bapak Zubair. Baik, untuk lulusan dari siswa-siswa IPA yang kami inginkan tentu pertama adalah menjadi siswa atau anak yang soleh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama harus kami ajarkan. Ya, yang kemudian turunannya gitu ya, intinya kalau menyangkut tentang kompetensi dari pelajaran IPA sendiri, harapannya siswa lebih memahami tujuan belajar IPA itu untuk apa keseharian. Maka dari itu setiap pelajaran kami ajarkan tujuannya ini untuk apa sih ke depannya, bermanfaat gak buat Islam gitu, bermanfaat gak buat diri dia atau bermanfaat gak buat masyarakat. Nah, terlepas dari itu pun juga kami sedini mungkin untuk mengajak siswa lebih fokus lagi setelah SMA masuk ke perguruan tinggi negeri, karena itu tujuan setiap siswa SMA secara kebanyakan gitu ya. Jadi tujuan kami dari itu nanti pokoknya siswa SMA Turgate IPA tuh harus punya tujuan setelah SMA masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau tadi katanya ada goal setting juga ya Pak ya. Nah Betul. itu untuk tadi untuk menjembatani siswa agar tahu setelah SMA itu mau kemana. Oke, itu di IPA gitu Pak ya. Kalau di IPS gimana Pak? Kira-kira tujuannya apa siswanya? Kalau di IPS pasti dong secara umumnya kami menginginkan ya siswa-siswa tersebut setelah lulus ya menjadi hamba yang soleh lah, apapun itu pekerjaan profesinya gitu. Terus yang kedua ya terkait dengan jurusan IPS itu sendiri, dia bisa public speaking, dia bisa menulis, dan termasuk juga kemampuan berbahasa Inggris ya. Terus skill yang lainnya dalam diri dia pun dia memiliki berpikir kritis maksudnya, ya berpikir kritis mampu melakukan analisa dalam suatu konflik, ya, dan juga berjiwa kepemimpinan seperti itu. Oke Pak, kalau itu kan udah dijelaskan ya itu program-programnya. Nah tadi sudah dijelaskan capaiannya. Lalu kalau lulus biasanya anak-anak dari IPA sama IPS tuh lanjutnya ke jurusan apa dan biasanya ada di PTN mana, perguruan tinggi negeri atau swasta gitu ya. Biasanya mereka rata-rata banyaknya lanjut ke jurusan apa gitu Pak. Kalau dari IPS bagaimana Pak? Kalau untuk IPS yang saya tahu pada tahun-tahun sebelumnya ya, termasuk ekonomi pembangunan ya di Universitas Brawijaya, kemudian ada yang di hukum, jurusan hukum UI, kemudian baru tahun lulusan tahun ini nih ada di jurusan sosiologi di UIN Semarang, Masya Allah. Itu Pak Olan. Alhamdulillah ya. Selain itu Pak, kan rata-rata berarti banyakannya di ekonomi Pak ya kalau IPS ya. Banyakan lulus pada ke ekonomi bisnis gitu berarti ya Pak. Kurang lebihnya sih ya persentasenya saya kurang lebih tahu ya detailnya. Sama lah gitu. Gitu. Berarti variatif gitu ya di Betul, jurusan variatif IPS. banget soalnya. Oke, kalau dari IPA gimana Pak? Mengenai lulusan siswa ya dari tahun-tahun sebelumnya ini memiliki tren. Kebetulan saya juga baru kan, kalau yang 2 tahun saya ikuti di FG Putra tahun sebelumnya atau lulusan tahun 2021 itu kebanyakan siswa masuk ke ke jurusan ilmu murni dan juga pendidikan. Itu tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 itu trennya adalah siswa itu masuk ke jurusan teknik. Apapun jenis tekniknya, ada teknik arsitektur, teknik mesin, teknik perencanaan sipil atau perencanaan wilayah, kemudian elektro dan lain sebagainya. Adapun universitas, alhamdulillah ada beberapa yang sudah ada di ITB, Brawijaya juga tadi sebagaimana Pak Salman gitu ya. Kemudian ada di UPN Jakarta gitu ya. Lalu ada UPI,
UNJ, dan beberapa univ yang kita bisa bilang itu univ 10 besar gitu Pak Olan. Baik, jadi kalau di IPA itu kan biasanya nggak cuma anak-anak mau ke IPA ya Pak. Nah, ada nggak sih yang lintas jurusan gitu dari IPA ke IPS nantinya kalau untuk siswa SMA Future Gate setelah lulus gitu Pak? Ada beberapa yang lintas jurusan istilahnya kan. Cuman itu lagi-lagi ke minat siswa. Minat siswa ada beberapa yang biasanya kalau dari IPA ke jurusan Sosum itu lebih milih ke ilmu komunikasi. Karena bisa dibilang mereka nggak harus belajar dari awal ilmu sosial. Karena kan kita bilang ilmu komunikasi juga umum ya, nggak cuman kita bilang Sosum atau IPA, semua rumpun pun juga bisa belajar tentang ilmu komunikasi. Baik, terus kalau dari IPA lebih banyaknya ke jurusan mana Pak? Apakah biasanya kan trennya anak IPA tuh mau ke dokteran ya Pak ya? Nah Betul. rata-rata kemana Pak kalau IPA? Kalau kita bilang tren rumpun ya, kita bilang rumpun karena kan jurusan banyak. Itu rumpun kalau tahun 2022 teknik Pak, Oh teknik teknik. ya. Nanti lulusan-lulusannya bisa dilihat di website SMA Turget yang insya Allah itu juga diupdate setiap Oke. tahun. Jadi tetap ada ya kalau misalkan pemirsa channel SMA FG penasaran bisa dicek di SMA Future Gate www.smafuturegate.com. Betul. Di situ juga ada biasanya presentasi lulusan SMA Future Gate ya. Nah, ada yang mau ditambahin Pak? Silakan. Iya. Alhamdulillah kan pas tahun kemarin ya, 2 tahun yang lalu lah kurang lebihnya. Dari jurusan ini saya menambahkan untuk Pak Zuber, dari jurusan IPA jurusan IPA dengan nama Panji ya, yang beliau diterima di bisnis Islam di UI. Padahal bisnis Islam ini kan jurusan termasuk IPS juga gitu. Ada lintas jurusan dari itu. Itu yang saya tambahkan. Nah, jadi emang ada saling keterkaitan gitu Pak ya, tetap saling dukung gitu. Nah, kalau ini saya menanya Pak Salman dulu, kalau di IPS itu kan sosial gitu Pak ya. Bagaimana biasanya guru-guru tuh bisa berbaur sama siswanya, bagaimana komunikasinya, interaksinya gitu Pak, guru sama siswa kalau di IPS Pak? Oke, karena di IPS ini mungkin berbeda dengan siswa-siswa IPA ya. IPS ini kan siswanya Masya Allah banget dari karakternya segala macam gitu. Kalau kita secara pembelajaran monoton mereka pasti jenuh, tidur dan segala macam lah. Tapi kita melakukan pembelajaran interaktif gitu. Jadi kita sambil bertanya juga ke siswa, menanyakan kegiatan apa mereka dalam kesehariannya gitu. Dan kita menemani mereka dalam melakukan tugas prakteknya. Gitu. Baik, kalau dari IPA gimana Pak? Untuk pendekatan ke siswa sendiri sebenarnya semua rumpun kita bilang sama ya. Bagaimana cara kita mendekat ke siswa? Dari pengalaman kami rumpun IPA itu yang pertama adalah pendekatan ke siswa dengan cara mengambil hati. Kita nggak istilahnya nggak mengajarkan dulu nih tentang pelajaran-pelajaran IPA, tapi kita dekatkan dulu ke siswa-siswa. Bisa dalam keseharian tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Salman. Bisa juga nanti kita ajak main bareng, main olahraga bareng, kemudian juga bisa diskusi bareng. Plus juga ini mengabarkan atau menginfokan pada calon siswa baru ya bahwa insya Allah dari guru-guru rumpun IPA terlepas dari yang diajarkan di kelas, kalau di luar kelas ada yang mau didiskusikan selama guru IPA bisa, insya Allah bisa. Saya sebenarnya ada pertanyaan, ini kan IPS itu stigmanya selalu yang lebih di bawahnya IPA gitu Pak ya. Nah bagaimana sih kalau IPS di SMA Future Gate sendiri Pak? Apakah kita bisa melepaskan stigma itu gitu? Apakah ada persamaan gitu Pak? Baik, mengenai stigma ini ya sebenarnya udah dari kakek moyang kita terdahulu ya. Jadi seperti jurusan IPS ini dianaktirikan. Ya, tapi kita juga dalam melakukan pembelajaran kita jelasin bahwasannya apapun jurusan itu sama aja gitu. Yang penting kita memiliki kemampuan, potensi ya. Buat apa kita jurusannya bagus tapi kita nggak punya kemampuan gitu. Yang terpenting adalah skill, kemampuan gitu. Yang saya berikan penjabaran kepada mereka. Seperti itu. Jadi nggak ada bedanya ya, mau IPA mau IPS, jadi nggak ada yang lebih buruk gitu ya. Jadi dua-duanya sama, hanya berada di rumpun ilmu yang berbeda ya Pak ya. Nah mungkin mau tahu dulu nih pesan-pesan dari Bapak Ketua Rumpun sekalian tentang misalnya siswa yang nantinya mau melanjut ke SMA. Kan teman-teman mungkin
para pemirsa channel SMA FG itu kan masih siswa SMP atau orang tua yang masih mau mendaftarkan anaknya ke SMA gitu. Pesan-pesan untuk para calon siswa SMA Future Gate yang mau masuk ke IPA ataupun IPS boleh disampaikan dulu. Silakan Pak Zubair. Buat teman-teman yang nantinya akan masuk ke jurusan IPA, kami welcome. Nggak ada persyaratan apapun. Yang penting satu, teman-teman mau belajar. Jadi kita bilang semua manusia, semua siswa itu sama ketika masuk SMA. Dia akan mulai berproses, akan mulai berubah bagi siapa yang mau belajar. Jadi yang dulunya ngelihat IPA itu susah, kalau ada niatan mau belajar insya Allah mudah. Jadi niatkan dulu untuk mau belajar. Gimana kalau dari Bapak Salman, Pak? Untuk IPS apalagi ya, siswa-siswa yang mungkin di SMP yang berminat di IPS, tidak ada persyaratan apapun, tidak ada kesulitan apapun. Yang penting intinya adalah dia nggak ragu dalam memilih jurusan tersebut. Ya, khawatirnya kebanyakan ya, secara umumnya saya tahu bahwasanya anak-anak itu memilih jurusan karena mengikuti teman-temannya gitu, ataupun jurusan tersebut sebagai tempat pelarian karena mungkin misalkan stres di IPA, dia pindah ke IPS seperti itu. Jadi saya tidak inginkan seperti itu. Yang kedua adalah dia minat besar, antusias banget terhadap program atau jurusan yang dia ambil. Misalkan dia minat terhadap IPS, ya udah, itu lebih bagus gitu. Dan namanya bakat mungkin bisa dikembangkan ya, seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Bapak-bapak sekalian. Nah, jadi itulah gambaran umum jurusan IPA dan juga IPS di SMA Future Gate. Jadi nggak ada pembeda antara anak IPA, anak IPS lebih baik, lebih buruk, nggak ada di sini insya Allah. Nah, kalau untuk hafalan Qurannya Pak, kan SMA Future Gate pasti ada target ya. Kalau di IPA itu target hafalan itu berapa Pak? Berapa juz gitu? Kalau IPA mengikuti yang diprogramkan oleh sekolah Pak. Jadi di sekolah kan ada divisi tersendiri untuk tahfidz ya, di mana secara general kami mengikuti program sekolah itu ada 3 juz. Nah, selama siswa siapapun mau untuk menghafal 3 juz insya Allah bisa, walaupun dari SMP atau ketika masuk SMA belum ada hafalan sama sekali. Kalau dari IPS sama apa gimana Pak? Kurang lebihnya sama sih ya dengan jurusan IPA gitu. Soalnya kan memang di SMA FG ini sudah memiliki persyaratan untuk kelulusan siswanya ya, menghafal 3 juz gitu. Seperti itu. Oke, jadi secara defaultnya di SMA Future Gate itu kalau lulus hafalnya minimal 3 juz ya. Itu syarat kelulusan, salah satunya ya, salah satu indikator kelulusannya. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Bapak-bapak Ketua Rumpun. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa menjawab rasa penasaran pemirsa channel SMA FG, baik itu orang tuanya ataupun calon siswa yang tertarik untuk bergabung di SMA Future Gate. Jadi interaksi sama siswa juga kita insya Allah ini ya cukup dekat ya Pak, baik di IPA ataupun IPS ya Pak ya. Iya, dekat banget. Alhamdulillah. Oke, pemirsa channel SMA FG, itulah tadi informasi gambaran ya untuk jurusan IPA dan juga IPS. Kalau bahasa sudah sempat dibahas kemarin adanya di Mahat. Jadi bahasa hanya ada di Mahat nantinya, dan untuk di full day dan juga boarding itu ada IPA dan juga IPS. Jadi mudah-mudahan di segmen ini bisa menjawab rasa penasaran para pemirsa sekalian. Jadi saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan Bapak-bapak atas informasinya. Kalau gitu langsung saja kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.